Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional Jepang untuk pertama kalinya, mengumumkan bahwa Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seluruhnya tersiar di berbagai negara, karena Jepang menyegel penyiaran radio secara ketat. Kala itu, Sultan Syahrir yang sedang mempersiapkan gerakan bawah tanah mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ia pun segera memberitahu kabar tersebut kepada pemuda lainnya, lalu merencanakan persiapan kemerdekaan Indonesia tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman sedang berada di Dalat, Vietnam. Positive news from the international. Japan reportedly suffered a defeat in the war against the Allies on 15 August 1945. Japanese surrendered unconditionally. Sepertinya aku harus memberitahu kabar ini kepada yang lain. Saudara-saudaraku, saya membawa berita bahagia untuk Indonesia, bahwa Jepang telah menyerah tanpa bersyarat kepada sekutu. Saya mendengar berita ini tadi pagi lewat siaran langsung luar negeri. Oleh karena itu telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan, Bung. Namun, tidak membahas mengenai kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita, karena mereka telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap kondisi kekosongan saat ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Usulan dari Bung Syahrir benar. Setelah beratus-ratus tahun rakyat menderita, kita berhak mendapatkan kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta mereka memutuskan hubungan kepada pihak Jepang agar kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Apakah saudara semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diurus oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian? Karena sejatinya PPKI dibentuk oleh orang Jepang dan anggotanya kebanyakan orang Jepang. Kita nggak mau ada campur tangan orang Jepang dalam proklamasi ini. Maka dari itu, kita sepakat untuk meminta Soekarno agar tidak bekerjasama dengan Jepang. Karena kemerdekaan bukanlah hasil hadiah percuma dari Jepang, melainkan perjuangan keras dan kerja keras dari rakyat Indonesia. Tepat sekali, kita akan menolak keras mengenai percuma dari Jepang. Maka dari itu, kalian semua bersiap, kita akan pergi ke kediaman Bung Karno untuk merapatkan kembali hasil hari ini. Di hari berikutnya, Sultan Syahrir pergi menemui Hatta ke rumahnya, membicarakan soal percepatan persiapan kemerdekaan Indonesia. Selamat siang. Bung Hatta, saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lalu bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan oleh PPKI? Tapi menurut saya,
bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI adalah hasil bentukan pemerintah Jepang dan jika kemerdekaan kita dari PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia hasil buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi masa vacuum of power. Saya bisa saja menyetujuinya. Apakah Soekarno akan menyetujuinya? Kalau begitu, saya dan pemuda lainnya akan menemui Bung Karno untuk membahas ini. Waalaikumsalam. Permisi, aku Bung Karno ada. Ingin bertemu dengan beliau ada keperluan apa ya? Begini Bu, kami ingin membahas hal penting. Baik, saya panggil dulu, kalian boleh duduk. Silakan masuk. Ini Pak tamunya, saya tinggal dulu ya. Silahkan duduk kembali. Ada apa saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio divisi London. Maka dari itu kami ingin menyampaikan hasil dari rapat golongan pemuda siang tadi. Hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus menjadikan dulu dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini pada PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas dalam hal itu. Namun, apakah kita harus menunggu janji Jepang? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit untuk kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan kita saat ini tidak mampu untuk melawan armada Jepang. Coba kalian tunjukkan bukti bahwa perhitungan kalian itu sudah benar. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita serta anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kalian untuk tetap mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana jika kekuatan itu sendiri berada di atas kita sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan. Inilah momen-momen yang ditunggu oleh rakyat, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Kalau gitu, kami pamit undur diri. Bagaimana ini? Para muda menuntut untuk kita menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita juga harus mempersiapkan rencana agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda. Pola pikir mereka masih pendek. Kita juga harus mempersiapkan dengan matang masa depan kita. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, kita sepakat. Nampaknya golongan tua tidak setuju atas semua ini. Kita harus mencari jalan keluarnya untuk masalah ini. Benar sekali. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar tujuan tidak terpengaruh oleh Jepang? Di mana tempat yang aman saat ini dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau di Regas Dengklok, suatu kota aman di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno yang letaknya di bawah komando peta Purwakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju. Baik, kita akan melakukannya malam hari ini. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Kami ingin berbicara dengannya. Beliau ada, coba saya panggilkan ya. Ada apa ini? Mari Bung ikut kami. Ini mau kemana? Mari Bung ikut kami. Ada apa ini? Mari Bung ikut kami bersama Bung Karno. Ada apa ini? Apa tujuan kalian membawa kami? Maaf Bung atas kelancangan kami ini demi keselamatan. Kami ingin membahas kembali percepatan proklamasi kemerdekaan. Bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa ini akan diserahkan oleh PPKI? Kenapa kita harus menunggu PPKI kalau bangsa Indonesia bisa memproklamasikannya sendiri tanpa campur tangan Jepang? Pendapat ini benar, namun kita terlalu cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana kalau janji Jepang hanya janji belaka? Apa yang akan kita lakukan? Apa selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya, Bung, demi rakyat Indonesia. Mereka berhak bebas dan sekarang ada saatnya, Bung. Tenang semua, mari kita bicara hal ini dengan kepala dingin. Saya mengerti perhitungan Anda berdua
berdebat tentang masalah proklamasi, tapi saya yakin kita semua dapat bangkit dari situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, apa yang mereka katakan itu benar. Tapi apakah mungkin kita bisa lakukan? Tentu mungkin, asal kita berusaha kita pasti bisa. Lagi pula sebagian pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menahan serangan dari Jepang maupun sekutu yang tidak dapat menerima proklamasi kemerdekaan kita. Kami akan membebaskan kalian, tapi dengan syarat proklamasi kemerdekaan harus diumumkan secepatnya tanpa bantuan Jepang. Ya, saya janji proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus. Saya jamin dengan nyawa saya. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang pasti tidak mengizinkan kita, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan mereka. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam kediaman Laksamana Maeda untuk merancang naskah proklamasi? Baiklah, baik kita akan ke sana malam ini. Kami ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Tunggu sebentar ya, saya akan panggilkan beliau. Ada apa Bu malam kemarin? Maaf, mau mengganggu waktu malam Anda. Kami perlu tempat untuk merencanakan proklamasi untuk esok hari. Kalau gitu, mari selamat. Saya turut gembira dengan kabar ini. Kalau begitu, silakan bumbung semua memakai fasilitas yang ada di rumah ini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bagaimana dengan yang menandatangani naskah ini? Apakah kita perlu persetujuan dari PPKI? Menurut saya kita jangan minta tanda tangan dari PPKI. Sebaiknya Bung Karno dan Bung Hatta saja sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju? Setuju. Usulan yang bagus. Tolong Anda ketik ini. Baik, Bung. Kak. Sebaiknya kertas ini jangan dibuang begitu saja karena ini kertas ini memiliki sejarah tinggi. Sebaiknya kamu simpan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Terima kasih karena telah menemani sampai saat ini. Iya, kita berterima kasih kepada Maha Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Lalu bagaimana dengan proklamasi yang akan datang besok? Kita sudah ada rencana, yaitu melaksanakan pengibaran bendera merah putih disertai lagu iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau ibu saja menjahitnya? Baik, Ibu akan menjahitnya. Selagi Ibu menjahitnya, sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk besok memproklamasikan. Baiklah, Bapak akan bersiap-siap. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di Rumah Soekarno, diadakan persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, massa telah memadati halaman Rumah Soekarno dengan berbaris secara teratur dan tertib. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.